Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul novel Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Buku ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Toto-chan. Nama aslinya adalah Tetsuko Kuroyanagi, yang tak lain adalah pengarang buku ini. Dia menuliskan pengalamannya semasa kecilnya sendiri di buku ini. Ayahnya memanggilnya Totsuki. Toto-chan adalah seorang anak kecil yang penuh semangat masuk ke sekolah dasar. Dia periang, polos, dan penuh rasa ingin tahu. Namun, di sekolah pertama, Toto-chan dikeluarkan karena sikapnya yang kadang dianggap aneh oleh gurunya. Kebiasaannya seperti memandang keluar jendela berlama-lama, menunggu rombongan pemusik jalan, membuka tutup meja secara berulang-ulang, membuat habis kesabaran ibu gurunya. Akhirnya, Mama Toto-chan memutuskan untuk mencarikan sekolah lain yang bisa menerima Toto-chan. Mama Toto-chan tidak memberitahu bahwa Toto-chan dikeluarkan dari sekolah. Dia tahu Toto-chan takkan pernah mengerti mengapa dia dianggap telah bersalah, dan Mama tidak ingin membuat putrinya menderita tekanan batin. Jadi, diputuskannya untuk tidak memberitahu Toto-chan sampai dia dewasa kelak. Setelah mereka menaiki kereta, sampailah mereka di sekolah dasar yang bernama Tomeo Gakuen. Sekolah ini adalah sekolah barunya. Toto-chan sangat senang dan gembira. Toto-chan tidak menyangka dan merasa bermimpi akan menyenangkan bersekolah di gerbong kereta. Dia sangat menyukai sekolah barunya yang terdiri dari gerbang yang terbuat dari batang kayu yang tidak terlalu tinggi. Kedua batang itu masih ditumbuhi ranting dan daun. Untuk ruang kelas, sekolah itu menggunakan 6 gerbong kereta yang sudah tidak terpakai. Toto-chan hampir saja masuk ke kelas, tapi Mama menghalanginya. Dia berkata, "Kalau kamu belum diterima di sekolah ini, jika kamu mau bersekolah di sini, kamu harus bersikap manis dan sopan ketika nanti di hadapan kepala sekolah." Toto-chan menyetujuinya, walaupun dia kecewa. Kantor kepala sekolah tidak terletak di dalam gerbong, tapi di sisi kanan sebuah bangunan berlantai 1. Bangunan itu terletak di atas tangga batu berbentuk setengah lingkaran yang tingginya kira-kira 7 undukan. Tepat di gerbang sekolah, Mama dan Toto-chan langsung menemui kepala sekolah, dan kepala sekolah menyuruh Mama untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah berhadap-hadapan, kepala sekolah menyuruh Toto-chan menceritakan semua apa saja yang ingin dikatakan. Kepala sekolah menanggapi begitu antusias dengan cerita Toto-chan. Toto-chan menceritakan semua yang dia sukai, termasuk waktu di sekolahnya dulu. Sampai-sampai Toto-chan kehabisan cerita. Toto-chan sangat sedih, tapi kepala sekolah itu langsung menerimanya. Toto-chan sangat begitu senang, dan sampai saat ini belum pernah ada yang mendengarkan ceritanya. Sampai selama ini dia merasa menemukan orang yang benar-benar disukainya. Otaknya yang periang dan suka melamun membuat berpenampilan polos. Tapi jauh di dalam hatinya, dia merasa dirinya dianggap aneh dan berbeda dari anak-anak yang lain. Bagaimanapun, kepala sekolah membuatnya merasa aman, hangat, dan senang. Dia ingin bersama kepala sekolah selama-lamanya.
Begitulah perasaan Toto-chan terhadap kepala sekolah, dan begitu pula perasaan kepala sekolah terhadap Toto-chan. Kepala sekolah itu bernama Sosaku Kobayashi. Dia mempunyai 50 siswa. Setelah itu, kepala sekolah mengajak Toto-chan melihat murid-murid makan siang. Setelah kepala sekolah berkata, "Sekarang kau murid sekolah ini." Toto-chan tak sabar menunggu esok hari tiba. Belum pernah dia bersemangat menyambut hari baru seperti ini. Biasanya, mama kesulitan membangunkan Toto-chan di pagi hari. Tapi, hari itu, dia sudah bangun sebelum yang lain terjaga. Sudah rapi berpakaian dan menunggu dengan tas sekolahnya tersandang di bahunya. Mama punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia sibuk mengisi kotak bekal dengan sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Sambil memberikan sarapan, Mama juga masukkan karcis abonemen kereta Toto-chan. Toto-chan senang sekali. Di sekolah itu, para murid belajar di dalam gerbong kereta sebagai pengganti ruangan kelas. Ia bisa belajar sambil melihat ke halaman sekolah dan merasa senang melakukan perjalanan naik kereta. Seperti sedang melakukan perjalanan naik kereta. Sekolah yang terlambang dua simbol kuno berbentuk koma yang berwarna hitam dan putih itu dikepalai oleh Sosaku Kobayashi. Memang lain dari sekolah yang lain. Sistem pendidikan di Tomeo Gakuen sangat berbeda dengan sekolah konvensional lainnya. Di sana, murid-murid boleh mengubah urutan pelajaran sesuai dengan minat mereka. Ada yang memulai dengan belajar fisika, ada yang memilih menggambar, ada yang ingin belajar bahasa dulu. Pokoknya bebas. Tak jarang pula kepala sekolah mengajak jalan-jalan para murid sambil menjelaskan apa saja yang mereka lihat saat jalan-jalan. Tanpa disadari oleh para murid, mereka telah belajar banyak hal dengan cara yang sangat menyenangkan. Belum pernah Toto-chan merasa segirang ini saat bersekolah. Ia merasa terkesan di Tomeo Gakuen. Selain karena cara belajarnya menyenangkan, dia juga punya banyak teman dan kepala sekolah yang sayang pada semua murid. Toto-chan yang tadinya dianggap nakal, ternyata adalah anak yang baik. Hal ini terlihat dari betapa ia sangat menyayangi teman-temannya, yang beberapa di mereka memiliki cacat fisik. Kepala sekolah juga menetapkan makan siang dengan membawa sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Dan sebelum makan siang, kepala sekolah bernyanyi dan setelah itu mengucapkan kata itada kimasu yang artinya selamat makan. Dan biasanya setelah makan siang, Toto-chan dan teman-temannya berjalan-jalan kemudian. Ketika mereka melewati kebun bunga, guru akan menceritakan kepada mereka bagaimana bunga sesawi bisa bermekaran. Karena sekolah itu begitu unik, Toto-chan sangat senang dan amat menyukai sekolah itu. Hingga dia memutuskan untuk datang ke sekolah setiap hari dan takkan pernah berlibur. Hari demi hari dilewati Toto-chan dengan gembira dan peristiwa yang tak terduga. Sampai-sampai ia dan teman-temannya yang lain tak menyadari bahwa perang Pasifik sudah pecah. Sampai kemudian perang dan segala kengeriannya telah mulai terasa di kehidupan Toto-chan dan keluarganya. Setiap hari
Para pria dan pemuda di sekitar tempat tinggalnya dikirim pergi untuk berperang. Hingga beberapa hari kemudian Tomeo terbakar. Semuanya terjadi pada malam hari. Banyak bom yang dijatuhkan pesawat B-29 menimpa gerbong-gerbong kelas. Setelah Tomeo sudah tak ada, api berkobar menghancurkan semuanya. Toto-chan tak pernah tahu bagaimana perasaan kepala sekolah saat melihatnya. Tapi yang ia tahu, hatinya merasa sesak saat tahu keinginannya untuk menjadi guru di Tomeo telah hancur. Serta dia ingat kata-kata perpisahan yang diucapkan kepala sekolah. Kita akan bertemu lagi. Dan kata-kata yang selalu diucapkannya kepadanya. Kau itu anak yang benar-benar baik. Kau tahu itu kan? Sambil merasa yakin, akhirnya Toto-chan tertidur. Karena kereta merayap dalam gelap membawa para penumpang yang diliputi kecemasan. Pesan: pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini. Bagaimana anak-anak harus membuang sampah di tempatnya, mengantri, berbagi bekal dengan teman, saling membantu, dan peduli dengan lingkungan sekitar. Menghormati orang yang lebih tua, menghargai kepentingan orang lain, dan tidak mengganggu atau membuat orang lain merasa terganggu. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan anak usia sekolah dasar berbeda dengan anak-anak usia sekolah menengah. Para murid sekolah dasar lebih senang belajar dengan metode yang berbeda, yaitu biasa disebut bermain sambil belajar. Para siswa SD menyenangi metode belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar Indonesia menerapkan belajar sesuai dengan apa yang sudah diatur di kurikulum. Para siswa mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti semua pelajaran yang mungkin sebagian dari mereka menganggap pelajaran tersebut tidak menarik atau malah membuat stres. Hal ini membuat semangat belajar para siswa-siswi sekolah dasar menjadi menurun. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.